CBR adalah seri andalan Honda di kelas motorsport. Kendaraan ini dirancang sebagai motor full fairing yang mengusung mesin 4 tak dan kental dengan aroma balap berperforma tinggi dan punya desain agresif. Nah, untuk di pasar Indonesia, Honda CBR 150R masuk sejak tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2002 sob. Lantas bagaimana perjalanan dari generasi ke generasi Honda CBR 150R ini? Nah, berikut ulasannya. Honda CBR 150R generasi pertama hadir sebagai penerus Honda NSR 150R. Dan model ini dirakit di Thailand sob. Motor sport fairing berbobot 115 kg ini menggunakan sasis twin tube diamond atau pentagon tip dengan mesin 4 tak THC 4 klep berkapasitas 150 cc dengan transmisi manual 6 percepatan dan ada radiatornya. Karakter mesinnya overbore dengan ukuran 63,5 mm, sementara struknya 47,2 mm. Mesin yang digunakan CBR 150R generasi pertama ini kalau tidak salah tembus 18,5 bhp pada putaran mesin 10.500 rpm dan torsinya 13,5 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm. Oh ya, Honda CBR 150R bikinan Thailand ini juga jadi sasaran banyak pabrikan Cina untuk dicontek desainnya sob. Hasilnya di Indonesia pun sempat banyak CBR jadi-jadian yang berkeliaran di jalanan seperti Minerva, namun kelebihannya sudah memakai kaki-kaki upside down sob. Nah, kecintaan konsumen tanah air akan sepeda motor model ini lalu ditanggapi oleh importir umum pada saat itu. Jadi bukan dari Honda atau AHM yang memasarkan versi CBR all ini sob. Beragam varian warna dihadirkan selama periode waktu yaitu tahun 2002 sampai 2010. Pada generasi kedua, tepatnya tahun 2010, AP Honda Thailand merilis kembali CBR ini dengan baju yang lebih segar atau baru, serta dengan penambahan sistem pemasukan bahan bakarnya dari karburator menjadi injeksi dengan nama PGM-FI, Programmed Full Injection. Nah, di Tenggara penyambatan injeksi ini karena mengakomodir rencana Honda untuk menginjeksikan semua produk motornya untuk kawasan Asia, serta untuk mengakomodir peraturan emisi gas buang Euro 3. Masih menggunakan sasis yang sama dengan versi karbu, inspirasi Honda CBR 150R ini diambil dari Honda CBR 1000RR dan sebagian dari Honda VFR 1200F. Mulai dari sini sosok CBR 150 yang memang plek-ketiplek mewarisi desain sang kakaknya. Ada juga versi 250cc pada versi CBR 150 ini sob. Desainnya pun sama namun secara dimensi memang lebih besar CBR 250 ini. Pastinya banyak perubahan yang bisa kita temukan diantaranya adalah desain sasis model baja tubular, hose boncenger, knalpot, lekuk ujung windshield, piringan cakram, ukuran tabung teleskopik, ban dan sebagainya. Untuk kapasitas mesin di versi ini basis mesinnya masih sama seperti pendahulunya, hanya saja karburator dilengserkan dan diganti injeksi sebagai penggabut bahan bakarnya. Power dan juga torsinya juga naik sob, yakni ada di 19,5 bhp pada putaran mesin 10.500 rpm dan torsinya pada 17 Nm pada 8.500 rpm. Pada versi ini AHM mendatangkan secara CBU, bukan lagi oleh importir umum, dan untuk harganya pada saat itu lumayan mahal sob, yaitu di sekitaran 42 jutaan rupiah. Nah, diproduksi pada tahun 2014, AHM melokalkan CBR 150R ini dengan kode produk K45. Honda CBR 150R generasi ketiga ini masih menggunakan mesin 4 tak DOHC 150cc dengan 6 tingkat kecepatan. Tenaga yang dikeluarkan pada versi lokal ini terlihat mengalami penurunan sob, yaitu di angka 16,8 horsepower pada 10.500 rpm dan torsinya 13 Nm pada 7.500 rpm. Dari segi desain, fairing Honda CBR 150R terkesan lebih dinamis, agresif, sporty, dan cenderung terinspirasi dari varian tertinggi motorsport Honda yaitu CBR 1000RR. Pada headlamp kembali menggunakan dual pin ACE yang masih menggunakan bohlam 35 watt. Perubahan yang mencolok lainnya terlihat dari tipe rangka yang digunakan. Generasi ketiga ini mengadopsi rangka tralis dengan konsep diamond truss dengan beberapa modifikasi di bagian bracket dan subframe. Suspensi belakang juga mengadopsi suspensi tunggal dengan fitur prolink suspensi. Karena versi ini murni buatan lokal AHM, maka pada waktu itu CBR ini dijual sekitar 28 jutaan rupiah sob.
jauh lebih murah daripada versi sebelumnya. Di generasi ini juga ada versi 250 yang sama persis nih sob. Dari segi bentuk fairing sama banget, tidak ada bedanya. Namun CBR 250R ini dibuat secara CBU alias impor dari Thailand. Dalam mengembangkan Honda CBR 150R generasi keempat di tahun 2016 yaitu K45G, Honda memegang 3 dasar pengembangan yaitu sasis, power, dan desain. Untuk sasis, Honda melakukan weight reduction dan mass centralization agar motor lebih stabil dan ringan. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan sasis terbaru dan bahkan mampu memangkas bobot motor hingga 5 kg. Honda CBR 150R menggunakan mesin 150cc DOHC 6 kecepatan dengan perbandingan kompresi 11,3 banding 1. Sama dengan versi sebelumnya di mana diameter kali langkahnya 57,3 dikali 57,8 mm. Dan tenaganya mampu menghasilkan 16,8 horsepower pada 9000 rpm dan torsinya 13,7 Nm pada 7000 rpm. Namun di sisi lain ada penambahan rocker arm di konstruksi camshaftnya bertujuan untuk mengurangi gesekan. Desain CBR 150R menjadi daya tarik utama dari versi terbaru ini. Tampilan fairingnya lebih tajam, lebih rendah, dan ramping. Penggunaan lampu LED dan speedometer digital membuat motor ini lebih futuristik. Tampilan keseluruhan motor ini semakin sporty dengan berbagai corak terbarunya sob. Nah, pada generasi kelima yaitu pada tahun 2018, versi ini mendapat sedikit facelift dan kodenya jadi K45N. Faceliftnya antara lain ada di area windshield yang jadi sedikit lebar dan desain dilakukan fairing depan yang sedikit dipermanis. Secara desain memang lebih panjang CBR 150R K45N ini dibanding K45G sob. Begitu juga untuk fitur, pada CBR 150R 2018 ini memiliki banyak fitur kekinian seperti penggunaan ABS untuk varian harga tertinggi dan juga ISS Emergency Stop Signal. Ada juga penambahan fitur pada area suspensi depan. Suspensi depan ini bisa disetting sebanyak 5 tingkat. Lalu di area kaki-kaki, ubahan lainnya adalah model velg menjadi palang Y yang disematkan cakram model baru Wave Disc. Untuk segi performa sih masih sama aja sob, tak ada ubahan. Nah terakhir nih, motor sport fairing 150cc yang viral di awal tahun 2021 yaitu CBR 150R K45R yang menjadi generasi ke-6. Secara tampilan memang all new pada new CBR 150R ini, yakni mirip dengan CBR 250RR. Mulai dari bentuk wajah depan sampai ujung bodi belakang. Namun dilihat secara detail, bentuk di fairing samping agak berbeda sedikit sob. Dan secara dimensi memang lebih kecil CBR 150R 2021 ini. Untuk fitur dan spesifikasi lainnya masih sama saja dengan versi sebelumnya, yaitu adanya fitur ISS Emergency Stop Signal dan juga ABS untuk varian harga tertinggi. Namun yang menjadi kelebihan dibanding rivalnya ataupun kakaknya sendiri yaitu CBR 250RR adalah penggunaan suspensi depan model upside down seperti kepunyaan Kawasaki ZX25R dengan teknologi SFFBP dengan as ukuran 37 mm. Nah untuk spesifikasi mesin masih sama saja sob dengan K45N, akan tetapi ditambahkan fitur baru yaitu fitur Assist and Sleeper Clutch yang berfungsi mencegah ban belakang slip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan sob. Nah untuk harganya, all new CBR 150R ini dijual mulai dari 35,9 juta hingga tipe tertingginya seharga 40,8 juta rupiah untuk OTR Jakarta ya. Nah itulah generasi dari Honda CBR 150R di Indonesia sob. Jadi kalau memang mirip dengan kakak-kakaknya, ya memang ternyata Honda dari dulu sudah melakukannya sob. Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.